amin mudah-mudahan sing Mas gerak sadar, gerak istighfar, gerak sing di pintu sing dicakeun pintu hatinya, gerak ibadah di sini orang sholat subuh bareng. Sekarang masjid sini udah ada AC-nya. Kalau sih Mas dulu waktu tarawih suka ke rumah ke masjid Dewa Ruci kena ada AC. Sekarang alhamdulillah di sini udah ada AC-nya gitu. Oke, amin. Makasih, Bu. Makasih, Ya, Bu. sama-sama. Ini Pak Ustadz. Bu, ini nanti mungkin akan digunakan untuk apa ke depannya gitu, uang dari Ya pengennya ditabung gitu ini buat modal warung gitu. Buat makan sehari-hari gitu. Tadi sama taman kuli nyuci gitu, bahkan kuli nyuci kan sebulan sekali gitu. Makanya itu duit digolang, duit ya, itu habis gajian. Tadi sempat dibilang Pak Tarno, mohon maaf, udah nggak kasih nafkah itu sejak kapan, Bu? kapan, Bu? Mungkin. Sebagai setrup yang sekarang kena nggak bisa pulang kali nggak ada yang nganterin, kena masih ditarahanku mereka kali itu bertiga. Ditahan siapa, Bu? Ya Pak Salamat barangkali ditaruh saujon enggak ya, Kusi Dewi sama Pak Salamat sama Hadi, kena itu ban yang jadi ngeruntak rumah tangga saya lah itu. Orang mereka tahu si masa masih sayang, kamarnya mau pulang ngabeluin kamar mandi itu pada bocor rumah kita dari Bandung katanya lu mau dikasih duit tentang saya pulang mobil kita taruh di sini katanya gitu. Terus itu pas nerima surat mobil kan ditahan, kena ditahan sote, nah kena dimanfaatin orang katanya. Ya udah kena plat mobilnya udah habis, ya udah katanya dikasihin kayak gitu, katanya digadein 25 juta. Terus si Dewi katanya, ya saya mah nggak tahu lah duitnya di kamar lain itu duit. Terus dari ke Bandung kan harus terus, saya diajak itu karena kan itu si Dewi kabur karena saya udah nggak kerja, udah ada acara kayak gitu. Terus pulang tiap hari ke sini. Pas kemarin itu aja setup yang kemarin tanggal 25 bulan Mulud. Kalau bulan kemarin itu saya emang nggak tahu gitu. Oh, berarti ada kasus baru bahwa Pak Tarno mobil gade, gimana kalau boleh tahu, Bu, kronologi? Kan saya gini, saya jujur ya, katanya itu katanya surat mobil siniin, katanya mau digadein 5 juta katanya gitu. Kata siapa? Kata si Mas. Nah digadein buat apa? Buat modal, kata jual ikan katanya gitu. Nah kena plat mobil itunya mau habis dikasihin, ternyata kan ditahan itu. Karena udah habis itu plat mobilnya mau berpanjang ya udah gitu. Nah kan ada acara ke Bandung, orang Bandung dikasih nih nggak kemana-mana. Terus si Dewi itu katanya sama si Lisa tuh udah pulang, udah pada pulang ke kampungnya lah gitu, udah pada pulang karena nggak ada acara. Nah pas itu ada jok di Bandung, saya diajak, orang Bandung diajak, Kusi Mas diajak, tar ikut, malah anak saya itu diajak yang di sini Daud ikut katanya gitu sama mama katanya gitu. Pas gitu kan muncul itu setruk ngeliat di Bandung. Berarti stroke yang terakhir berarti itu. Iya, ketiga kalinya ini. Itu makanya langsung dibawa ke Warakas. Oh, gitu. berarti gak ada Kalau dibawa ke sini mah saya masih ngurus lah, iya sampai nih Kusi Salamat kek, Kusi Uwa lah gitu bawa ke sini, jangan dibawa ke sono gitu. Berarti gak ada mobil kemarin untuk modal jual ikan, mainan segala macamnya. Malah mau pulang ke sini mau ngebetulin kamar mandi kan mampet, kamar mandi itu rumah pada bocor, hancur di belakang. Nih di tempat tidur dia ada yang bocor juga. Makanya kata yang kemarin si Mas itu yang nyoting, ibu ini ibu kebocoran, iya kalau terus ibu bagaimana ya nyari yang nggak bocor lah gitu di dalam rumah. Terus gudang-gudangnya kan sih Mas ada punya gudang alat-alat sunglap. Iya. Itu kan di kamar itu buat kalau naruh duit, mau naruh apa nggak tahu, udah dikunci supaya dirantai. Tah kamar itu dibongkar kena bocornya gede sampai ngeyembang air di bawah. Kayak surut sendiri, kebocor sendiri, gede airnya. Itu dari 25 juta sendiri, mungkin Ibu sempat dikasih sama Pak Tarno buat beresin kamar mandi atau nggak sama sekali, Bu? Ya pertamanya itu kan mau digadein berapa? 5 juta. Ya udah buat lu kalau bas kan lu kan dulu nyai seperti biasa, kalau udah lama mah bilang lu gitu. Nah nih katanya 2 juta dikasih, aku terang-terangan ya nggak mentah itu, nggak si Mas nggak hargain.
Ya udah buat situ buat lu katanya 2 juta, terus mau 3 juta lagi buat modal katanya gitu, buat ngebetulin kamar mandi sama warung. Nggak cukup lah, nggak warung 1 juta kan gitu. Ya udah diterima, itu ketenangnya aslinya si Oli, bukan si Mas tuh terakhir ke sini pas itu setruk. 20 jutanya lagi Bu? Yang kalau 25 juta nggak tahu, katanya digadekin kata si Dewi pas diambil suratnya 25 juta. Naora yang ngasih tahu kasini mah 5 juta aja ya. Berarti masih komunikasi nggak sih untuk yang setelah stroke ketiga? Setelah stroke ketiga itu mau komunikasinya sama Pak Tarno? Ya dari situ udah nggak kasih di sini lagi. Tidak nonton dari TV aja, dari berita aja. Iya, tahu-tahu katanya stroke digandung itu di HP ngirim ke anak ke si Sadi. Tuh pas gitu kan nggak dengar dikasih duit Bu Mas Rapi, saya kuliah nyuci dari sono. Ibu itu kata Bu Tarno, ibu dapat jatah katanya gitu. Berapa dapatnya? 10 juta katanya. Ya saya nggak tahu. Saya kan HP kan nggak bisa buka, nggak bisa kalau ngaku anak gitu. Terus saya nggak punya TV, nggak nonton TV, ya kena sibuk kerja. Kadang pulang asar saya kerjanya seharian kalau nggak gosok. Berarti duit dari Rapi itu ibu sama sekali nggak tahu. Nggak tahu, saya dari Mas Rapi ke dari siapapun nggak tahu saya. Makanya orang lagi nggak pulang kasih. Seharusnya saya mah pulang lah gitu, alanterin kursi Salamet. Kenal kan Salamet bukan baru-baru, kenal sama saya di zaman RCTI pertama. Di situ suka nyewa ular kasih Mas teh. Berarti dengar jumlahnya doang 10 tapi nggak kebagian. Enggak sama sekali, malah ini anak buah si Eeng sama si Igun. Hayu Bu Tarno urang ka Warakas minta duit jatah ibu, kena kata Mas Rapi katanya si ibu dapat jatah kena isi pertama, isi sahnya gitu. Ya udah saya kalau kasih dianterin Pak Salamet saya diterima. Kalau nggak dikasih saya nggak minta gitu, masih bisa nyuci kok, masih sehat gitu. Saya nggak mau ngalang minta gitu. Kalau dikasih terima saya mah. Rezeki mah dari mana aja. Alhamdulillah sekarang dari Pak Ustadz. Siapa namanya? Ya, kemarin Pak Ustadz ngasih sembako juga deh Pak Ustadz. Siapa deh? Lupa lagi. Alhamdulillah rezekian. Ibu tahu Raffi kasih uang itu dari siapa, informasi itu kapan Bu? Dari tetangga, Oh, tetangga. dari Nonton. Iya, HP gitu. Kata orang-orang ada tetangga di sini lah pada itu katanya. Mas Rapi ngasih duit kata 10. Terus kontrakannya katanya dibayar. Setelah daripada ngontrak mendingan pulang ke sini sih Mas. Masih diawatin, masih terbuka orang dulu gitu. Setup K pertama, setup K2 saya yang ngurus, nggak minta dibantuan siapapun. Saya kuliah nyuci. Karena kata si Mas gini, awas jangan sampai ke wartawan. Itu susternya di Koja mau dipoto. Itu barengan Mas Tukul itu. Di rumah sakit PON itu. Kata susternya, ibu katanya Mas Tukul kan di sini dirawat katanya gitu. Saya masih dicolok iru masih genting kayaknya itu. Tahu tahun berapa itu? Sebelum corona. Udah corona. Ini berarti tiap bantuan yang masuk ke Pak Tarno tuh si ibu nggak dapat berarti gitu ya? Nggak dapat sampai rakunnya sudah entah 1.000 harus nama kan. Kalau si Mas kan sakitnya kena menau itu kan si Mas kan paling nurut kalau ke omongan orang. Harusnya Pak Salamet kayak saudaranya. Itu baru saudaranya kayak baru kemarin habis setruk yang kedua itu saudaranya kenalnya. Kenapa saudaranya minta kerja di sini. Nah, kenalnya itu tadi nama nggak tahu, nggak ada saudaranya, nggak ada anaknya. Kenal sama anaknya waktu udah masuk ke TV. Tadinya 8 tahun saya nggak tahu saudara, nggak tahu ada anaknya. Karena si Mas tertutup. Mas punya saudara enggak? Mas punya anak enggak? Punya 2 tapi belum pernah kesini gitu. Si Isa, si Halimah, apalagi yang si Nanang anak pertama gitu, dari orang Kerawang meninggal itu. Tapi kalau dari ibu anak Pak Tarno berapa? Nggak punya keguguran itu sebagai saya kuliah nyuci itu keguguran karena di KB tadi yang pertama kalau nggak di Pak karena KB berenang udah banyak kali udah punya cucu dari si Mas. Nah udah 8 tahun saya punya rumah ini nggak di KB, punya anak keguguran 5 bulan terus keguguran lagi nanti habis keguguran nggak lama hamil lagi 3 bulan keguguran lagi. Bu ini kan banyak yang ya, Bu, keguguran itu? 2. Oh 2 kali. Ya. Bu ini kan banyak bilang Pak Tarno jual kesedihan itu gimana Bu respon ibu sendiri gitu? Yang sekarang saya sedih benar-benar. Ini ada orang lewat itu saya baru datang. Bu Tarno katanya apa? Kadang-kadang suka ece barilangnya. Ce itu Pak Tarno katanya di beting jualan.
di beting mana sekolahan ono muka kakak lurahan, saya kan nggak tahu sekolahannya betingnya gitu, saya nggak tahu. Ya Allah sih mas itu pas baru dapat dari si Rapi katanya kemarin katanya gitu. Berarti sedih ngeliat kondisi Iya saat ini nangis itu jualan ya Allah. Nah langsung telepon Bapak si Isa tuh lagi jualan di beting. Baru kemarin dapat duit kata si Isa juga gitu. Nah, saya nggak suka ngarido lah. Mereka bertiga berempat lah sama si Lisa sama itu gak mororotin si Mas juga. Ya karena itu isi serik semua. Iya. Harusnya gimana Bu kalau dalam kondisi sakit gitu? Ya kayak dulu lagi kayak aku ngurus lah. Paling ngejemur di sini. Terus di sini kalau masuk ke dalam gitu. Paling kayak terapi ke Bekasi karena itu kan bayar kalau ke Bekasi 550 sama Mas Oji tuh. Ada orang di orang Sentul. Nah itu naikin daun abis corona itu Mas Oji. Tadinya mah kan abis corona sepi ya, nggak dapet apa-apa. Ya sih Mas berjuang jualan di sini, nggak kemana-mana. Itu nggak di sini jualan saku, jualan tarompet di sini. Terus cengkelengan, rame alhamdulillah sampai sini-sini ke senal-senal gitu. Corona tuh, waktu corona mah nggak jualan. Waktu corona jualan. Waktu setupas 1 pertama nggak jual, teman hari itu masih bisa acara-acara cuma seminggu. Nah setelah ketiga ini sampai ke ruangan ASIU udah cengak-cengakan, udah dinangisin ke orang sini, digeleng-geleng air satetesnya udah nggak bisa minum lah eta si Mas. Ya Allah dengan sate. Bu negesin aja berarti dari Ibu masih pengen sama Pak Tarno ya? Pak Tarno dan Kalau harapannya nanti Pak Tarno pulang gitu. Ya saya masih mau kalau kasih Mas pulang. Ada yang tahu wartawan kayak siapa Pak Ustadz kayak atau anaknya atau Pak Salamat kek atau saudara. Jadi itu saudara nggak bisa ini ngaruntakin rumah tangga saya. Tadinya mah itu sih Mas nggak begitu. Sebagai nikah sama si Dewi juga. HP saya 2 anak saya beli 200 pengen nelpon kasih Mas diblokir juga. Itu yang waktu kemarin tuh waktu pas 3 bulan tuh pas baru nikah diblokir. Nah tas si Dewi kabur. HP saya dibuka, ada yang ngebukain orang ini katanya orang beli pusatnya apa sih? Dibukain. Nah kunci nelpon si Mas suka kasih nih sering kena si Mas masih benar sama si Dewi udah enggak parulang katanya sama si Lisa pulang ke sini. Ya udah pulang Mas di sini gitu, jangan di Warakas. Di Warakas itu ceteh ngontrak apa enggak katanya di saudaranya. Mau ngapain sih ceteh di sono katanya gitu. Katanya bohong bener masih ada si Dewi yang nggak tahu gitu sama ya. Tiba-tiba muncul di Bandung pas stroke itu. Harus nama kan bawa ke sini. Oke, udah aman? Aman. Memang belum tahu kalau Pak Tarno nikah lagi, maaf ya. Iya, saya taunya itu doang si Dewi kena si Salamat yang ngunjukin bulan puasa itu pulang dari kampung. Itu si Dewi sama Lisa Geul katanya udah lama di Kebon Baru di sini. Nggak tahu saya itu udah lama katanya nikah kasih Lisa. Sama itu mororotin si Mas juga, kan duit kemana itu. Makanya Oke. saya nggak tahu. Oke, aman.